Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu di pertemuan pertama dalam pembelajaran bahasa Jepang. Dan untuk pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang Jiko Sokai. Nah, Jiko Sokai itu adalah perkenalan diri. Apa yang Anda pikirkan tentang perkenalan diri dan biasanya di mana gitu, ya. Nah, biasanya kita akan dipertemukan seperti atau contohnya kalau misalkan kita bertemu dengan orang baru, apalagi saya gitu kan, baru melihat kalian semua, baru tahu kalian semua gitu kan. Dan kemudian contohnya seperti mensetsu. Mensetsu itu adalah interview, ya, adalah interview yang dimana di dalam interview itu pasti ada perkenalan diri. Dan ketika perkenalan diri itu harus menarik, harus bagus. Perkenalan diri itu seperti halnya profil kita lah, profil diri kita. Kita memperkenalkan diri kita siapa, dari mana gitu kan, dan sebagainya. Nah, kemudian untuk Jiko Soka itu sendiri biasanya ada 3 urutan yang umum diucapkan, ya. Yaitu yang pertama, memulai perkenalan diri. Contohnya, senang berkenalan dengan Anda, kemudian nice to meet you dalam bahasa Inggris. Nah, untuk bahasa Jepang itu sendiri adalah haji memashite, ya. Haji memashite. Dibacanya haji memashite. Seperti itu, kurang lebih ya. Kemudian yang kedua, memperkenalkan diri. Perkenalan nama, kebangsaan, pekerjaan, dan lain-lain atribut diri Anda, diri saudara gitu. Entah itu mau tempat tinggal, kemudian nomor HP berapa, dan hobi gitu kan. Kemudian makanan kesukaan, kemudian status gitu kan, dan sebagainya. Nah, untuk contohnya ini ada di bawah. Oke. Watashi wa nani nani desu. Watashi wa nani nani desu. Nah, ini artinya saya dalam kurung, nah, nama adalah siapa. Contoh ya. Watashi wa Duiki desu. Saya adalah Duiki. Nah, contohnya seperti itu. Kemudian yang kedua, sama saja, namun ini mungkin bentuk lengkapnya atau bentuk sopan. Tingkat 2, ya. Watashi no namae wa nani nani desu atau titik-titik desu, ya. Yang berartikan nama saya adalah, nah, artinya sama saja, ya. Kalau bahasa Indonesianya mah ada kata-kata biasa, kemudian agak sopan, sopan banget gitu kan. Ada bentuk tingkatannya itu sendiri, tingkatan tersendiri gitu. Nah, kemudian ada yang futsu banget atau biasa banget nih, yang ketiga. Yang ketiga adalah namae wa nani nani des atau namae wa titik-titik des. Nah, nama dalam kurung saya adalah siapa. Kalau misalkan dalam bahasa Indonesia itu eh, saya Rian, saya Dwiki, saya Agus gitu. Ya, contohnya seperti itu. Kemudian, nah, ini bentuk sopan, sopan sekali gitu kan, ya. Patonasi untuk orang tua, untuk pejabat yang lebih tinggi dari kita jabatannya gitu kan. Biasakan menggunakan seperti seperti ini gitu. Biasanya kalau misalkan saya ketika mensetsu pada waktu di sana gitu kan, biasanya saya menggunakan ini ketika mensetsu atau perkenalan diri ketika interview gitu. Watashi wa nani nani to moshimasu atau watashi wa duiki to moshimasu. Saya dipanggil Duiki gitu. Atau saya bisa dipanggil Duiki. Seperti itu. Ini lebih sopan, lebih menghormati lah, lebih menghormati orang lain. Seperti itu. Nah,
Untuk selanjutnya di sini ada watashi wa nani nani sai desu atau watashi wa titik-titik des. Ini menanyakan umur. Nah, menanyakan umur. Watashi wa titik-titik sai desu. Contoh, saya berumur atau umur saya 22 tahun. Bahasa Jepangnya watashi wa, kemudian angkanya berapa? 22 adalah ni juni, kemudian ditambah sai des. Seperti itu, ya. Watashi wa ni juni sai des. Langsung dilanjut yang di bawah, watashi wa nani nani sunde imas. Nah, ini untuk tinggal. Watashi wa Tanggulun ni sunde imas. Saya tinggal di Tanggulun, ya. Kemudian watashi wa nani nani shunshin des. Nah, saya lahir di. Nah, untuk lahir ini adalah tempat, ya. Lahir tempat, kota lah, seperti itu, ya. Kayak Subang, Bandung, Purwakarta, Karawang, Tangerang dan sebagainya. Bukan lahir contoh di rumah sakit, bukan, ya, seperti itu. Tapi lahir dalam tanda kurung adalah tempat kelahiran, ya. Watashi wa Bandung Sushin des. Watashi wa Bandung Sushin des. Saya lahir di Bandung, seperti itu. Nah, kemudian dilanjut yang ketiga, ini adalah penutup untuk perkenalan diri. Nah, nomor 3 adalah mohon bimbingannya. Ya, ini bimbingannya maksudnya, ya, bukan bombingannya. Mohon bimbingannya. Ada kalimat atau kata yoroshiku, ya, itu bentuk futsu banget, biasa banget. Kemudian ada dozo yoroshiku, itu biasa tingkat 2 lah. Nah, kemudian ini ada yang begitu sopan, ya, tingkatannya. Ada dozo yoroshiku onegai shimasu. Seperti itu. Nah, di sini ada keterangannya paling sopan, ya. Namun ketika kita berkenalan, dibiasakan dikarenakan kita memperkenalkan diri itu dengan orang yang baru kita kenal gitu kan, biasakan menggunakan kata yang paling sopan gitu. Jangan kalimat yang futsu banget seperti itu, ya. Nah, kemudian ada juga beberapa kalimat yang digunakan untuk menanyakan tentang identitas orang lain, yakni, nah, kalau misalkan kalian ingin bertanya sama orang lain menggunakan bahasa Jepang gitu kan, pengen tahu identitasnya apa, siapa, di mana gitu kan, ya. Ini adalah contoh sedikit dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Yang pertama adalah anata no namae wa nan desu ka? Nama Anda siapa gitu kan. Tinggal dijawab sama yang orang yang tadi ditanya. Kemudian yang kedua, anata wa dari desu ka? Nah, Anda siapa gitu. Ya, kamu siapa? Nah, kemudian yang ketiga, anata no shushin wa doko desu ka? Nah, untuk menanyakan tempat kita menggunakan kata doko. Doko itu di mana, ya, di mana. Jadi anata no shushin wa doko desu ka? Nah, artinya adalah Anda lahir di mana? Mayatnya di mana gitu lahirnya? Orang mana sih gitu asalnya? Nah, kemudian yang keempat, anata wa nansai desu ka? Ini menanyakan umur. Ya. Tadi kalau misalkan tadi, ya, penyebutannya mempernyatakan. Kalau mempernyatakan adalah anak watashi wa ni juni sai desu. Nah, untuk mempertanyakan itu anata wa nansai desu ka? Nan itu mengartikan apa atau berapa, tergantung kalimat yang di depannya, seperti itu. Kemudian yang kelima, anata wa doko ni sundeimasu ka? Nah, ini artinya adalah kamu tinggal di mana gitu. Doko ni sundeimasu. Doko di mana gitu kan, atau mana. Kemudian ni, ini adalah partikel di suatu tempat, kemudian sundeimasu, tinggal, ya. Berasal dari sumimas atau sumu gitu. Kemudian yang keenam, o namae o oishite ite kudasai atau o namae o shiete ita dakamimasen ka?
Nah, kemudian nomor 6 ada o namayo oshiete itadakemasen ka. Nah, kemudian di nomor 6 ada o namayo oshiete itadakemasu ka. Nah, atau bisa o namayo oshiete itadakemasen ka. Seperti itu. Ya. Kemudian ada nomor 7. Anata wa ikaga desu ka? Nah, bagaimana dengan Anda? Ya, kalau misalkan kalian berpendapat gitu kan, kemudian menanyakan sama teman kalian gitu. Kumaha ye didinya? Ya, menggunakan bahasa Jepangnya adalah Anata wa ikaga desu ka? Anda gimana? Ya. Bagaimana dengan Anda? Setuju tuh gitu. Ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian nomor 8, nanika komata kotoga aruno desu ka? Nah, apa ada kesulitan? Nanika. Nanika itu apa ya? Apa itu banyak sesuatu gitu. Komata koto hal yang sulit ya, kesulitan. Kemudian ga itu partikel aruno. Aruno itu adalah ada ya. Deska itu untuk menyatakan pertanyaan. Seperti itu. Jadi nanika komata koto ga aruno deska, apakah ada kesulitan? Nah, kalau misalkan teman yang baik gitu kan, ketika melihat temannya seperti yang kesusahan gitu kan, susah membuka apa gitu kan, susah memetik apa, susah mengerjakan apa gitu kan, langsung saja tanya, nanika komata koto ga aru no desu ka? Gitu. Ya langsung, itu adalah teman yang baik. Oke, lanjut, apakah masih ada? Nah, pertanyaan lainnya ada di sini, nanti bisa dibaca ya. Ada Nadiga Atano desu ka, Dosureba ide shoka, kemudian Ryuno Oshieta kudasai, kemudian Naze desu ka, kenapa, atau Doshite desu ka, kemudian Nanto tame desu ka, untuk apa, Nanji desu ka, jam berapa, Ima Nanji ka wakarimasu ka, apakah sekarang kamu tahu jam berapa, atau tahukah Anda pukul berapa sekarang gitu. Ya, kemudian kyowa nan yobi desu ka, hari ini hari apa. Dilanjut kyowa nan nichi desu ka, sekarang tanggal apa atau berapa. Basho wa doko desu ka, tempatnya di mana gitu, atau di manakah tempatnya gitu. Ya. Dan yang terakhir kokoro wa doko desu ka. Kokowa ya, bukan kokoro wa. Kalau misalnya kokoro wa itu adalah kokoro adalah hati. Seperti itu. Kalau misalnya koko itu adalah tempat. Ya. Koko tempat yang artinya ini gitu. Kita berada di suatu tempat yang apa ya disebutnya tuh. Ya pokoknya mah koko itu di sini lah, ini gitu. Ya koko wa doko desu ka, ini di mana gitu. Ya mungkin di dunia paralel ya. Seperti itu, atau isekai. Kita lanjut, apakah masih ada? Oh, ternyata tidak ada. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di materi kali ini. Semoga pertemuan selanjutnya bisa lebih dipahami lagi, bisa dikerjakan, bisa dilatih lah ya. Sendiri dulu, nanti untuk minggu depannya nanti ada mondai atau tes lah. Tes kecil dan tugas lainnya. Oke. Terima kasih yang sudah menonton dan menyimak. Mohon maaf kalau misalkan ada perkataan atau penjelasan yang kurang dimengerti. Kalau ada yang tidak dimengerti silahkan komen ya, kemudian silahkan menanyakan di grup kelasnya masing-masing. Oke, akhir kata dari saya, arigatou gozaimashita, mata raisu, dan mata asta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.